Iya, di tab slideshow ada yang pengaturan otomatisnya itu dimatiin. Waktu otomatis. Apa sih dia namanya ya? Tadi itu Di sini record slideshow, rehearse. Bapak pakai bahasa PPT-nya bahasa Indonesia atau bahasa Inggris? Bahasa Inggris. Ini Pak, coba saya ini ya, izin ya saya Iya, ini. iya. Tampilannya begini, Pak. Tuh, udah maaf. Udah muncul belum, Pak? Belum, belum, Ini belum. tab. Coba di, nah, ya di slideshow nggak ada ya, beda. Nggak ada di sini. Timingnya Pak, use timingnya dimatikan Pak. Nggak bisa diklik, Bu, ini use timingnya. Coba di tes run lagi Pak, coba from beginning. Harus pakai slideshow Pak. Gimana? Langsung aja start from beginning-nya Pak. Oh itunya ya. Bapak keluar dulu, apa namanya? Escape dulu, nanti masuk lagi itu nanti bisa masuk lagi Pak. Kayaknya use timingnya dimatikan. Oh, gitu ya. Oh pindah ini dulu. Saya stop dulu ya, stop share ya. Enggak, ya stop share dulu aja. Enggak usah Pak, maksud saya itu pindah ke sebelahnya aja dulu. Pindah dari Oh, ke tab ke home sebelahnya gitu mana. ya. Ini sama, Bu, tampilannya nggak bisa keblok. Oh, Udah pindah tab, masih kayak ini. Tuh. Coba tes di run Pak. Di run tadi hitam ya? Di from beginning. Dijalanin. Tes dulu ya. Coba saya. Biasanya kan tadi dia kayak 3 detik apa berapa detik gitu. Jalan sendiri. izin itu tadi ada use presenter view-nya barangkali bisa dimatikan juga Pak. Ini udah enggak kayaknya? Udah enggak ganti Pak? Masih enggak? Kayaknya udah enggak, Pak. Udah enggak ya Pak? Beres itu Pak, udah bisa dipakai itu Pak tadi. Ini saya udah download yang dari Mas Gafar ya. Tadi udah Mas Iya. setting belum ya? Mungkin udah tadi kata Mas Gafar udah yang terbaru udah dirubah sih. Oh. Iya ya, Pak. Siap. Ya, silakan dilanjut Pak. Baik. Nah, baik Bapak Ibu, sekarang kita mulai melihat apa? Tadi setelah Incoterms, kita biasanya saya selalu membuat tabelnya seperti ini ya. Jadi gambarannya kalau kita kita buat penomoran, wah masih kayaknya Mas, jalan lagi nih. Misalkan harga X-Work, komponennya apa saja itu? Yaitu harga pokok produk, ya. Sejalan lagi Mas. Masih ya dari tempat saya aja Pak, gitu Pak. Stop. Stop. Mohon maaf ya. Siap. Slide 17. Slide 17 ini ya Pak. Sudah kelihatan Pak? Sudah. Oke, Nah, jadi sebenarnya dalam inti dari materi hari ini sebenarnya adalah ya ini dia Bapak Ibu ya teman-teman sekalian tahu Incoterms dan tahu poin-poinnya gitu ya. Jadi ketika menyodorkan kepada penawaran kepada buyer itu jelas ya Incoterms-nya di mana, berapa harganya. Jadi kalau harga X-Work itu ada poinnya apa saja? Poinnya harga pokok produk ya ditambah biaya handling produk seperti kemasan, palet, karton dan lain-lain. Tapi ketika FOB ya berarti poin 1 dan 2 ditambah poin 3 ya jasa MKL, poin 4 THC, biaya keluar kalau ada, biaya bank ya, biaya dokumen tambahan kalau sesuai permintaan buyer dan komisi agent kalau ada komisi agent. Nah, itu semua nanti nah, misalkan jasa MKL
cek harganya kemana Pak? Tentunya ke perusahaan MKL. THC biasanya gimana? Biasanya sudah all in dengan tagihan nanti dari MKL ke kita, gitu ya. Nah, jadi nanti tinggal tambah-tambah saja. X-Work 1 tambah 2. FOB berarti 1 tambah 2, tambah 3, tambah 4, tambah 5, tambah 6, tambah 7, tambah 8. Selesai itu. Jadilah harga FOB. Ah, Pak, ternyata kemarin saya kasih penawaran FOB Surabaya. Bayarnya minta sampai ke pelabuhan tujuan. Gimana caranya? Berarti tinggal satu langkah lagi. Tinggal Bapak Ibu tanya kepada perusahaan MKL-nya atau forwarder-nya, tanya berapa pelayaran dari Tanjung Priuk ke pelabuhan X gitu misalkan. Nanti tinggal harga FOB ditambah biaya pelayaran tersebut gitu ya. Ternyata jadi 1 sampai dengan 9 jadilah CFR. Ternyata dia mau pakai asuransi, berarti 1 tambah 9 ditambah asuransi jadilah poin 10 tadi itu nomor 10 CIF gitu ya. Nah, itulah tahapan-tahapannya. Lanjut. Pak, kalau marginnya ada di mana, Pak? Margin ini masuk di nomor 1, Bu. Jadi margin ya sesuai Bapak Ibu lebih paham. Misalkan target internal perusahaannya mau marginnya berapa gitu ya. Misalkan 10% kah atau 15% gitu. Silahkan. Tapi kalau biaya komisi dari seluruh harga, Pak? Kalau komisi kalau bisa ini Bu, apa dari harga kan komisi masuk di sini Bu ya, di FOB ini gitu. Kalau bisa jangan dari harga pelayaran juga, nanti kegedean dia terimanya Bu. Misalkan komisi ya dari misalkan kalau harganya Ibu jual $1.000 gitu, komisinya $2.500 FOB gitu ya. Nah, ya udah, berarti $1.000 dikali komisinya misalkan 2% kah atau 3% kah? Atau cara lain komisinya Ibu tentukan per box $3 lah. Jadi dapat pembelian 1.000 box berarti dia dapat 3 kali 1.000 gitu, Bu. Nggak ada saklek baku sih Bu ya dalam hal komisi, tinggal kita kesepakatan saja gitu. Ada yang minta presentasi, ada juga kadang marketing kita, marketing freelance yang menawarkan gitu. Biasanya produsen komisinya gimana gitu kan, artinya dia membuka ke kita gitu. Ya kita sampaikan aja kebijakan di kami paling komisi 2%, apa $2 per box gitu ya. Nanti ada 100 box, berarti kamu dapat 200 gitu. Bebas sih Bu, itu nggak ada nilai baku, cuman standarnya kalau masalah presentasi nanti bisa 2 sampai dengan 5%. Ya, satu lagi, Pak. Tapi Pak, Ya. Kalau si agent ini, ini pengurusan ini apakah kita semua yang ngerjakan atau si agent yang ngerjakan, Pak, sehingga dia dapat komisi juga sebesar yang tadi? Ini kita semua Bu, kita yang kerja kalau masalah di lapangan gitu ya, di negara kita semua. Karena ini kan terkait masalah izin perizinan juga yang punya akses kan kita gitu Bu ya. Dia hanya mengkomunikasikan saja. Biasanya supaya dia mau kerja juga, kadang saya komunikasi kalau pengalaman saya tekan ke agen saya. Misalkan terkadang buyer-nya kan bisa percaya ke kita karena memandang si agen tersebut. Jadi ya biar dia kerja juga, misalkan saya suruh barang udah ini nih, tagih dong, ini invoice-nya. Kamu ngomong sama si importir, si buyer untuk segera transfer. Paling saya bisa nekennya gitu, Bu. Supaya dia juga kerja juga. Neken si importirnya untuk segera DP gitu ya supaya serius atau segera melakukan pelunasan gitu, Bu. Oh, oke, baik Pak. Lanjut, Mas. Mas Gafar. Bisa tolong dilanjut, Mas Gafar dan tim. Mohon maaf nih, saya nggak tahu kenapa di PPT saya keganti terus. Jadi admin panitia yang ini nih.
Mas Gafar, bisa lanjut? Baik, mungkin sembari ini nih belum bisa lanjut slide. Tadi yang raise hand siapa tuh? Pak Yosi. Silakan Pak Yosi. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktu yang diberikan, Pak. Saya produsen sambal, Pak. Ya. Saya lebih dikenal dengan sambal asam begor ya. Saya pernah beberapa kali mencoba apa yang sudah diajarkan beberapa waktu yang sebelumnya, trik-triknya. Cuman pada kenyataannya pada saat kita menghandle ada inquiry dari calon buyer itu ternyata tidak mudah ya. Maksudnya begini, ada timbul keraguan pada saat orang mintanya GIF. Nah itu yang kadang-kadang kita ragu, Pak. Nah pada saat itulah kita butuh mentor atau coach ya, yang bisa benar-benar maksudnya benar-benar siap gitu. Saya yakin teman-teman di sini juga akan begitu. Saya beberapa kali, akhirnya keputusan saya hanya mengatakan ke calon buyer itu, saya hanya bisa nerima X-work aja, Pak. Akhirnya begitu, karena ada keraguan saat kita mau masukkan ini, iya ta. Nah, ini saya sampaikan di sini mungkin karena tidak semudah apa yang setelah kita diajar. Saya sudah beberapa kali mendapat ilmu ini dari jenengan, Pak. Mulai dari beberapa waktu yang lalu dari Indonesia Direct, dari Pak Nur Samsu dan sebagainya. Tapi ternyata pada saat mengeksekusi sebuah pertanyaan dari calon buyer itu tidak mudah. Nah, mungkin ke depan ada program yang bisa ada coach ya. Kita dipotong untuk biaya coach atau mentornya, kita pun sebenarnya nggak akan keberatan. Yang penting bisa goal gitu. Itu aja Pak. Matur nuwun. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Yosi ya. Mohon maaf Pak, nanti tolong di reminder di akhir ya, supaya nanti saya jawab. Ini alhamdulillah sudah kembali, kita fokus dulu, selesaiin ini dulu ya Pak. Mohon maaf. Nah, kita lanjut lagi. Tadi setelah tahapan poin 1 sampai 10 ya. Jadi intinya bahwa di sini menghitung biaya ekspor ya dengan LCL. Sebelumnya lagi, maaf, halaman 18. Nah, ini nanti kalau full container loading, artinya tadi nomor 1, X-Work ditambah jasa forwarder atau MKL, jadilah FOB. FOB ditambah OCF, jadilah CFR. Kemudian CFR ditambah asuransi, jadilah CIF. Ya. Kalau pengirimannya dengan LCL, udara dan laut, nanti X-Work ditambah biaya inland, artinya biaya darat yang dimana itu harus kita sendiri yang mengantar kepada gudangnya forwarder atau MKL. Kemudian FOB ditambah OCF jadilah CFR, CFR tambah asuransi jadilah CIF. Lanjut, Mas. Kemudian pengiriman dengan LCL via agregator, penjualan pada marketplace, misalkan di Amazon ya. Nah, produk-produk, coba Bapak Ibu ya sambil buka HP-nya lihat di Amazon, misalkan Amazon Marketplace ya yang ada di Amerika, misalkan bumbu pasta rendang atau apapun, banyak tuh ya. Bahkan pasta rendang yang buat Thailand gitu ya atau Vietnam gitu. Kok mereka berani gitu ya? Kok mereka bisa gitu ya? Sebenarnya dengan teknologi ini bisa membantu kita benar-benar bisa menembus, bukan hanya sekedar menembus tapi mengembangkan market kita sebenarnya. Ya kita lihat kalau via agregator penjualan pada marketplace ya X-Work ditambah biaya inland ke gudangnya agregator. Misalkan di sini konsolidatornya kita Indo Eximpro ya mempunyai ekosistem konsolidator juga ya, kita punya gudang beberapa di Jeddah, di New Zealand ya. Kemudian beberapa negara ya. Itu kita bisa bekerja sama nanti ke depannya gitu ya. Nanti jadi Bapak Ibu mengirim dulu ke gudangnya rekanan kita ya, nanti digabung. Misalkan kita melakukan pengumuman akan ada ekspor bersama ke Jeddah
produk yang akan kita kirim adalah ini gitu. Sudah ditentukan, misalkan makanan, minuman, handicraft dan lain-lain. Nah, silakan yang mau ingin gabung, silakan kontak. Berarti nanti Bapak Ibu berkewajiban mengirim barang tersebut ke gudangnya agregator. Nanti di dalam kontainer dimuat di bawah, di atas, di kanan, di belakang, dekat pintu atau apa itu urusannya si agregator gitu ya. Nanti Ibu tinggal Bapak Ibu harga export ditambah tadi biaya kirim ke gudangnya agregator, ditambah nanti jasanya agregator. Terus ada lagi biaya pengiriman dengan perusahaan jasa pengiriman dengan DHL, FedEx, UPS, TNT, PT Pos ya. Ini tinggal harga pokok produk ya, harga pokok penjualan ini beberapa mendefinisikan seperti itu. Ditambah biaya pengiriman per kilo ya. Misalkan kita pakai DHL tinggal dicek di websitenya DHL berapa. Alhamdulillah sekarang kalau Bapak Ibu langsung ke DHL itu mahal ya, 1 kilo bisa kena 1,5 juta. Tapi sekarang sudah ada beberapa rekanan termasuk kita ya Pak Rahmat dengan Aspenku-nya tadi pagi ya Pak Rahmat, kita bisa kirim sampel dengan Aspenku, nanti Aspenku jasanya servisnya servis DHL. Jadi Aspenku kerjasama dengan DHL punya spesial rate ya, spesial price sehingga 1 kilo hanya kena kita cuma 500-700 ribu kan murah. Ketimbang kita langsung ke DHL kenanya 1 kilo 1,5 sampai dengan 2 juta. Jadi karena DHL telah ikat kontrak secara volume kepada rekanan-rekanan DHL seperti Aspenku, Gorita dan lain-lain gitu ya. Lanjut. Nah, ini kemudian dalam harga produk ekspor. Ya. Jadi tadi kita telah tahu ada komponen pengadaan, komponen pihak ketiga, komponen handling. Ya. Kita sudah kumpulkan semua komponen harga tersebut. Terus setelah sudah kita kumpulkan komponen harga tersebut, terus kita tahu juga Incoterms-nya. Ya. Kita udah kumpulin Pak 4 komponen tersebut, pengadaan, potongan bank, handling, pihak ketiga. Kita pakai komponennya, kita pakai selanjutnya Incoterms-nya FOB ya. Oke, sudah kita sepakati Pak internal perusahaan kita. Kemudian dalam pendekatannya nanti kita penawaran mau pakai apa istilahnya Pak? Teorinya seller price kah atau buyer price kah? Jadi seller price adalah penetapan harga jual atau harga penawaran ekspor didasarkan dari perhitungan total biaya. Artinya total biaya pengadaan, pengelolaan, pungutan negara dan jasa pihak ketiga ditambah dengan persentase laba yang diharapkan. Artinya mudahnya seller price adalah harga yang ditetapkan oleh kita, suka-suka kita. Mau untung 10%, 15%, 20%, 50%, ya nggak apa-apa, suka-suka kita. Selama pasar bisa merespon, selama masuk di harga pasaran gitu ya. Tapi terkadang kita buka dengan seller price ya. Standar kita Pak 15%. Ya monggo ya silakan standar perusahaan 15%. Ternyata bayarnya menawar bahwa buyer punya standar harga sendiri ya. Dia pakai buyer price. Mau nggak misalkan dinego, saya pernah ngalami. Saya buka harga dengan harga standar saya, dia nego. Sebelumnya saya biasa berlangganan dengan supplier dari Indonesia juga. Saya beli harga sekian. Mau nggak kamu pakai harga lama, dia bilang gitu. Harga lama supplier saya. Kalau mau saya akan pindah, saya akan beli ke kamu. Saya di challenge seperti itu dengan dia. Buat saya ya sudah nggak masalah selama ada penjualan, cash flow saya berputar dan menambah penjualan saya otomatis gitu ya. Nah ini seller price, buyer price lebih kembali kepada kebijakan internal Bapak Ibu nanti. Lanjut. Atau ada subsidi price ya, terkadang nih saking kita inginnya pecah telur kan, sudahlah kayak kemarin telepon, jadi ada peserta saya dari pelatihan lain ya, jadi ini juga bisa menjawab pertanyaan Pak Yosi secara sekilas Pak. Peserta saya dari pelatihan lain dia WA saya, jadi kalau mau konsultasi silakan, saya sangat terbuka ya. Masalah nanti ada komisi dan lain-lain saya pribadi nggak banyak berharap di situ Pak. Silakan Bapak kalau mau ada apa-apa hubungi saya. Cuman dia WA gitu Pak ya, anak zaman sekarang. Maksudnya biasanya orang sekarang WA gitu. Kadang kita lagi nyetir, lagi di jalan, pertanyaannya singkat, Pak bagaimana bernegosiasi dengan buyer? Kan singkat Pak.
Tapi kan pertanyaan singkat nih jawabannya padat dan panjang gitu. Kalau kita ngetik, ya kita harus berhenti dulu, bisa 10 menit. Langsung saja saya bilang, telepon aja Mas, saya bilang gitu. Dia telepon, Pak, buyer dari Malaysia, mintanya begini, gini. Ya kita jelaskan. Sebisa mungkin pengiriman seekonomis mungkin, saya bilang, bla bla bla. Akhirnya, dan saya, Pak, dia nego harganya segini, turun bisa nggak? Saya bilang, masalah harga Bapak lebih paham tentang karakter produk Bapak, ya, gimana perusahaan mau memahami internal perusahaan. Yang penting kalau buat saya saran, yang penting sekarang impas Pak, minimal impas. Jangan sampai Bapak nombok gitu ya. Setidaknya Bapak dapat pelajaran di pecah telur ini karena ongkos belajar lebih mahal Pak. Kalau rugi besok masih bisa dicari lagi gitu ya. Tapi belum pecah telur, ini akan hanya mengayang hanya akan teori ini, latihan ini hanya ya sekilas-sekilas saja. Tapi kalau udah praktek aktual Bapak jalanin, nah ini benar-benar Bapak bisa ke depannya lebih mudah, saya bilang gitu. Minimal yaitu lakukan subsidized price, artinya ya udahlah kita impas aja dulu. Ya dia minta nego dan lain-lain. Tapi nanti juga ini ada triknya Pak, ya Bu ya. Jadi jangan langsung dikasih harga murah gitu ya. Jangan, tapi dalam penawaran nanti misalkan $1.000 kita tuliskan kita kasih diskon $200 gitu. Jadi dia tahu bahwa murah sekarang yang dia dapat itu harga diskon. Bukan $1.000 padahal kita jual $700 masih untung gitu. Artinya kita nurunin harga banting, jangan. Tapi bahasakan $1.000, oke kita kasih diskon 200 atau $300 sehingga kedepannya kita naikin bertahap 700 jadi 7,5, 7,5, 800 pelan-pelan kita naikin. Nah itulah teknik-teknik dalam subsidized price. Kemudian dumping price. Nah ini kalau dumping price lebih kepada negara. Jadi dulu ya bukan dulu ya beberapa tahun mungkin 3-4 tahun yang lalu ya sebelum harga sawit sebelum minyak sawit yang di Indonesia mahal sekali minyak goreng. Indonesia itu dikatakan melakukan dumping price untuk produk produk minyak goreng ya. Jadi perang ya. Jadi negara ingin merebut pasar minyak goreng, kan saingan kita minyak goreng jagung, minyak goreng biji matahari, ya itulah. Tapi ini dumping price sekali lagi prakteknya adalah antar negara. Lanjut. Nah, nanti dalam faktor harga ekspor ya ini Bapak Ibu sudah familiar kan karena Bapak Ibu adalah saya perhatikan rata-rata produsen semua ya. Karena dalam menyangkut rangkaian kegiatan haji umroh ini yang punya produk makanan minuman tentunya sudah memahami internal dan eksternal dalam menentukan harga. Internal ada biaya produksi, naker ya, tenaga kerja dan lain-lain. Eksternal ada biaya persaingan, daya beli, pasar, falas ya. Kemudian identifikasi harga ekspor. Dari kedua itu dikombinasikan, kemudian barulah kita identifikasi harga ekspor. Lanjut. Kemudian ini faktor internal dalam menentukan harga ekspor ya. Kalau Bapak Ibu berposisi sebagai produsen ekspor, tanda yang di checklist itu berarti harus Bapak Ibu perhatikan ya. Biaya produksi, oke, kita harus perhatikan nilai beli barang, biaya keluar bisa iya bisa tidak tergantung kepada produknya Bapak Ibu masing-masing, terkena biaya keluar atau tidak. Kemudian jasa MKL tentu ya, karena kita butuh pihak yang membantu pengiriman, biaya bank, biaya pelayaran, asuransi, ya bisa iya bisa tidak tergantung kesepakatan perjanjian, komisi penjualan tergantung apabila kita dapat pembelinya melalui importir. Kemudian biaya tambahan dokumen, biaya pendukung, overhead komunikasi, pajak dan lain-lain. Kalau sebagai eksportir, sebagai trader kan kita nggak memproduksi, tapi kita beli barang. Ke bawahnya itu tinggal checklist. Kalau kita hanya sekedar buying agent, artinya kita orangnya importir, ya kita hanya komunikasi dan lain-lain. Kalau kita sebagai agregator, ya kita nggak produksi, kita nggak beli barang, hanya jasa saja. Jasa itu jasa MKL, biaya bank, biaya pelayaran, dan lain-lain. Lanjut. Nah ini biasanya Pak, Bapak Ibu sekalian, saya selalu membuat rumus Excel ya di laptop saya. Nah di sini saya selalu membuat seperti ini ya. Yang A adalah kurs, kemudian yang C adalah biaya waktu itu sebagai trader saya
Yang C itu adalah biaya beli barang, nilai beli barang, ya. Yang D itu ya biaya ekspor, D itu adalah biaya ekspor ya. Di situ ada pihak ketiga, EMKL, pajak, bank dan lain-lain. Di sini saya akan coba sedikit jelaskan ya. Misalkan kursnya saya kurangi misalkan 300, tapi ini bebas. Ini enggak nilai baku ya, bukan baku. Misalkan pada saat itu kursnya 14.400 pada saat itu. Saya kurangin Rp300. Kenapa? Andai kata rupiah menguat, kan kalau doanya eksportir rupiah melemah terus gitu ya. Jadi berketerbalikan dengan pemerintah kita. Pemerintah sebisa mungkin rupiah menguat gitu. Bayangkan Bapak Ibu ketika krisis moneter tahun 98 ya, saya baca Sandiaga Uno dan lain-lain ya, yang mereka punya piutang yang dimana dulu dolar hanya satu dolar Rp3.000, tiba-tiba menembus $1 menjadi Rp16.000 di tahun 98. Bayangkan, sudahlah punya margin sekian persen keuntungan ditambah lagi margin dari nilai kurs gitu ya. Nah, ini saya kalkulasikan seperti itu. Andai kata mengalami rupiah menguat, kita masih dalam range yang aman gitu kan. Selain ada keuntungannya eksportir, selain ada keuntungan dari laba yang diinginkan yang telah ditentukan dari awal, sama ada dari nilai transaksi, nilai kurs gitu ya. Kemudian nilai beli barang 260 juta dari supplier ya. Wah, Bapak besar juga, Pak. Ya. Jangan ngelihat di sini gitu ya. Nanti ada trik dan tipsnya bagaimana kita memulai dengan modal seminim mungkin gitu ya. Ini nilai beli barang. Terus di bawah ini yang D ada fitosanitari ya, balai karantina, ini artinya dokumen. COO dokumen juga, SHT ini lab ya, nggak ada lab. Ada pajak, saya masukkan tadi komponen biaya keluar, komponen pajak dan potongan bank. Di sini PP, pulang pergi. Artinya karena saya beli ke supplier, jadi Bapak Ibu ya, namanya bisnis, kita sebisa mungkin aman. Aman itu harus kita lihat mata langsung. Jadi karena ini saya beli dari supplier, saya harus datang ketika muat barang ke gudangnya supplier saya. Di sini entah ini biaya pesawat, biaya kereta, biaya mobil, bensin, tol, hotel, makan, dan lain-lain saya masukkan. Ya. Bahkan ketika dokumen sudah siap jadi semua, saya kirim pakai DHL 700.000, saya masukkan juga. Ya. EMKL, ya pastilah saya masukkan. Gitu ya. Tapi bayangkan pajak gitu ya. Pajak yang wajib pajak adalah kita ya, dengan NPWP, badan usaha kita, tapi sebenarnya hanya numpang lewat. Sebenarnya yang bayarkan pajak kita sebenarnya si importir kita. Jadi semua cost yang timbul sebisa mungkin dimasukkan gitu ya. Jangan sampai, Pak, saya dari transaksi ini untung 30 juta itu misalkan. Itu sudah ada pajaknya belum? Jangan sampai nanti dengan pajak dan lain-lain jadi berkurang, keuntungannya malah bisa jauh di bawah itu gitu kan. Jadi jangan lupa pajak dimasukkan ya. Gitu. Potongan bank saya masukkan karena 2 kali transaksi. Sehingga pokoknya di sini total untuk biaya handling, biaya dokumen, biaya pajak totalnya 11 juta, Pak. Sehingga harga pokok produk kira-kira ini sudah ada keuntungan yang saya ingin. Harga pokok produk harga beli ke supplier ditambah handling menjadi 279. Ya, kalau terus saya jual waktu itu 1.180 per ton dulu ya, sehingga 307 juta ada selisih 28 juta gitu ya. Waktu itu saya perdana kali waktu ekspor. Terus pertanyaannya, Bapak bisa bayar segini langsung, Pak, 268 juta? Ya, Bapak Ibu, waktu saya mulai, umur saya kurang lebih 2016, umur saya tuh kurang dari 30 ya, antara 27-28 tahun. Uang segini saya juga nggak ada gitu ya. Ke orang tua juga nggak ada ya. Saya bukan pewaris tapi perintis gitu ya, istilahnya gitu. Tapi gimana caranya gitu? Kan kita minta DP ya. Saya minta DP 50%, dari 307 juta saya dapat 50%, 150 juta. Saya bayar ke supplier.
Terus saya nego-nego, bisa nggak barangnya saya tarik dulu ya, nanti saya bayar belakangan. Oh nggak bisa, kita baru kenal dan lain-lain. Oke gitu kan, nggak bisa. Saya coba trik lain, ngomong ke teman-teman, gue mau ekspor nih, teman sekolah atau teman-teman yang tahu kita lah dengan baik gitu ya, supaya kita nggak minta-minta sumbangan gitu ya, udah presentasi ditolak mentah-mentah. Tapi teman dekat yang tahu karakter kita, datang ke teman-teman, oh nggak bisa ini. Akhirnya ya saya carilah dengan tabel ini, saya presentasikan kepada orang-orang. Saya ada nilai transaksi segini, ini angka 28 bisa kita bagi hasil. Saya dapat DP 150, berarti kekurangan ke supplier kira-kira 120 juta lagi. Bisa nggak kalian investasi 120 juta, nanti kita bagi hasil. Dari 28 juta ini bagi hasil, misalkan kamu 40%, saya 60%, dan lain. Akhirnya saya presentasi seperti itu, ya dapat investor. Seperti itu. Jadi, wah, Bapak banyak duitnya? Enggak juga. Artinya saya di sini ya 50% dari DP dan sisanya dari investor. Jadi sekali lagi modal nggak melulu uang. Tapi modal adalah ya tadi ya, integritas, kepercayaan, itu yang nggak ada nilainya gitu. Jadi Bapak Ibu jangan minder ya, sebisa mungkin bangun privilege, bangun profil diri sendiri gitu ya. Sehingga itu mempunyai nilai yang lebih mahal untuk sebagai modal. Ya, lanjut. Kemudian menentukan harga ekspor, agregator ya. Kalau Bapak Ibu sebagai ini harga ekspor kalau agregator. Jadi misalkan ya kita nih Bapak Ibu sekalian produsen sambal, dapat order satu botol gitu ya, sekian gram, atau minimal order supaya ekonomis satu box isinya sekian botol sambal gitu. Kan ini kurang ekonomis gitu ya. Bapak pergi ke DHL, nilainya akan mahal. Tapi kalau Bapak Ibu ya kirim ke agregator ya, supplier 1 ini misalkan produsen sambal roa, supplier 2 produsen keripik pisang, supplier 3 keripik ikan gitu ya. Dikirim bersama-sama ke satu agregator. Nanti agregator inilah yang mengirim satu full container. Bayangkan tim kita ya kemarin tahun 2020 atau 2019 sekali kita pernah melakukan ekspor bersama ke Amazon. 1 kilonya untuk biaya pelayaran hanya kena 7.200. Bayangkan berapa ribu kilometer Tanjung Priuk menuju Amerika Serikat, hanya kena 7.200 rupiah. Sedangkan Jabodetabek dengan Tiki, Jene, dan lain-lainnya 9.500 rupiah, hanya radius Jabodetabek. Ya, bayangkan agregator bisa menekan biaya ongkos kirim. Tentunya nanti di sini ada plus minus. Plus minusnya misalkan fulfillment Bapak Ibu nyetok dulu di gudangnya Amazon. Nah, siap nggak? Artinya Bapak Ibu harus nyetok 1.000 karton, 500 karton, atau sekian karton. Nah, siap nggak uang mengendap di gudangnya Amazon? Plus minusnya di situ ya. Nah, terus Bapak Ibu juga harus siap membangun marketing gitu ya. Bagaimana caranya digital marketing mendatangkan traffic ke akun kita di Amazon sehingga bisa dibeli orang terus gitu ya. Ya itu melebar, cuman nanti buat pengembangan di bisnis kita. Artinya ini intinya untuk bagaimana kalau kita menentukan harga ekspor sebagai agregator. Nanti kalau kita dengan Amazon kan Bapak Ibu sebenarnya meringkas, artinya nggak perlu cari partner di sana, nggak perlu bingung bagi hasil, nggak perlu mikirin sewa gudang atau nyari gudangnya di mana, nanti dari gudang siapa yang packing, siapa yang kurirnya, itu nggak perlu, udah one stop service dari DHL gitu ya, dari Amazon, sorry. Lanjut. Kemudian strategi kebijakan harga ekspor ya. Nanti kalau produk industri, perhatikan biaya produksi, persaingan bagaimana, kebutuhan atau keinginan. Untuk komoditas tentunya juga ya. Ini kalau komoditas saya wanti-wanti teman-teman ya. Misalkan produk kopi, cengkeh, kayu manis, beras dan lain-lain itu diatur di pasar internasional.
Contohnya bisa Bapak Ibu melihat di Bloomberg ya, websitenya itu nanti ada harga kopi di listing New York gitu ya. Jadi udah kayak harga saham ditentukan di New York gitu. Beras juga kayu manis ya, kulit manis ya, kalau orang Sumatera bilangnya kulit manis gitu ya. Seperti itu ya. Nah, kalau produk-produk makanan kan enggak ya. Produk-produk makanan jadi Bapak Ibu lah yang menentukan. Produk kreatif lihat kebutuhan dan keinginan, trennya seperti apa. Lanjut. Nanti berdasarkan persaingan ya, ada perceived value fixing, penetapan harga berdasarkan harga jual rata-rata produk sejenis. Misalkan kita lihat produk di Amazon nih, pasta bumbu rendang, lihat di Amazon itu ada produk, ya maaf saya sebut brand seperti Indofood dan lain-lain itu masuk di sana. Kita tinggal cari rata-rata saja, rata-rata produk pasta bumbu adalah sekian 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 sekian. Ya, dari bumbu rendang, bumbu opor, tom yum dan lain-lain ya. Bapak Ibu kalau nggak percaya bisa cek Amazon sekarang, lihat produk-produk tersebut sudah masuk di marketplace di Amazon. Ya, Bapak Ibu tinggal tentukan kira-kira harga saya bisa nggak mendekati harga pasar. Jangan terlalu jauh dari harga pasar ya. Terkadang murah nggak selalu memuaskan gitu. Terkadang murah jauh dari harga pasaran membuat tanda tanya buat si importir pembeli. Kita pun juga gitu kan, mau belanja di Shopee gitu misalkan, kok harganya murah amat nih. Ketika datang ternyata kualitasnya ya sesuai dengan harga gitu ya. Atau kok murah sekali nih, jangan-jangan nih gitu. Tipu-tipu dan lain-lain. Kemudian scale bid pricing, penetapan harga jual berdasarkan penawaran dilakukan oleh pesaing. Ya contohnya kayak tadi saya udah berikan penawaran, padahal penawarannya sudah sesuai harga pasaran. Yang saya analisis dari internet ternyata masih dinego juga. Ya kembali ke kita. Yang penting buat saya adalah ada penjualan, cash flow, uang berputar, produk berputar dan lain-lain. Lanjut. Kemudian berdasarkan kebutuhan ya produk kerajinan. Nah, kita lihat nih kemarin saya lihat saya dapat berita ada kawan kita eksportir ya, awalnya dia hanya toko oleh-oleh di Bali. Ketika pandemi berdampak kagak ada turis, tidak ada turis. Terus dia pakai Shopee internasional ya, Shopee ekspor sekarang minimal 10.000 pieces barangnya dia ekspor tiap bulan ya, alhamdulillah. Berdasarkan produk kerajinan ya, kita lihat trennya. Kemudian kita lihat nilai value produk, konsumen, kualitas, waktu, bentuk ya. Artinya ketika kita menyosor menargetkan pasar Timur Tengah, bentuk produknya harus jelas, kemasannya ya, kemudian seleranya, pokoknya positioningnya harus jelas lah ya. Jangan sampai di sini kenapa ada gambar masker ya, kita lihat dulu ya ketika COVID sampai nyetok masker tuh di toko obat di Pasar Pramuka ya, Jakarta Timur, dia stok gitu. Ternyata giliran datang kompetitornya masker kain ya, atau tren yang telah lewat, ruginya serugi-ruginya gitu ya. Begitu juga dengan produk kita ya. Tapi di sini saya rasa peserta kali ini kan rata-rata produk makanan minuman. Tapi intinya cari value-nya ya, kemudian kualitasnya, waktunya juga dan wilayahnya gitu ya. Lanjut. Kemudian mengidentifikasi biaya tetap dan biaya variabel ya. Biaya tetap ini nilainya tetap apa saja, biaya tetap itu ya. Kemudian variabel itu fluktuatif ya. Bapak Ibu nanti pastinya sudah paham apa saja. Cuman mungkin kita review sebentar ya, review sedikit bukan berarti menggurui. Terkadang itu luput dari kita karena kita merasa sepele, tapi ternyata itu adalah fixed cost yang kita terkadang lupa ya. Lanjut. Nah, ini biaya tetap apa saja, itu fixed cost apa saja. Pertama, pengertian dari biaya tetap dan biaya variabel. Biaya yang tetap sama terlepas dari volume yang dihasilkan. Adapun variabel, biaya ikut berubah sejalan dengan perubahan dalam output. Penilaian biaya tetap terkait waktu, biaya variabel terkait volume gitu ya.
waktu terjadinya kapan, ya, biaya tetap, biaya ini adalah pasti, biaya ini terjadi terlepas adanya unit yang diproduksi atau tidak. Biaya variabel hanya terjadi ketika unit diproduksi. Nah, ini Bapak Ibu ya, ketika terjadinya pandemi, alhamdulillah saya bisa bertahan walaupun tidak ada order hampir 2 tahun. Alhamdulillah bisa bertahan ya. Kalau pabrik-pabrik lain banyak kolaps ya. Bayangkan fixed cost-nya harus keluar, gaji dia ya, gaji karyawannya terutama, dan lain-lain gitulah ya. Itulah fixed cost. Salah satunya tadi clue-nya saya sebut, gaji karyawan, gaji direksi, ya, biaya listrik, penyusutan mesin. Kan kalau udah bicara pabrik, mesin nggak jalan, ya ada penyusutan, ada perawatan gitu kan ya. Itu fixed cost yang harus keluar. Minimal dioliin, digemukin lah, gemuk oli ya, gemuk itu dan lain-lain gitu ya. Kemudian biaya satuan, biaya ini merubah harga satuan unit. Jika unit yang diproduksi meningkat, semakin banyak volume diproduksi, nanti komponen fixed cost dalam unit per unit itu menjadi semakin menurun karena semakin volume yang diproduksi. Adapun variabel, semakin variabelnya contoh variabel adalah bahan baku tambahan. Semakin bahan baku tambahan semakin banyak, ya berarti nilainya sama, semakin sama per unit. Lanjut. Kemudian mengidentifikasi biaya tetap ya. Contoh di sini biaya tetap ada administrasi perusahaan ya, biaya listrik, biaya internet, biaya air ya, biaya penyusutan mesin, biaya perawatan mesin, listrik, air, biaya gaji direksi karyawan ya, promosi dan pemasaran. Kemudian kalau biaya tetap dalam pengiriman ekspor, biaya ikut berubah sejalan dengan perubahan dalam output. Adapun biaya variabel ya, contoh biaya bahan baku pendukung, misalkan bahan baku pendukung apa? Misalkan produk kita rendang. Bahan baku pendukungnya apa tuh misalkan ya? Santan kan bahan utama ya. Dan ya Bapak Ibu yang lebih paham lah kira-kira dalam produknya gitu ya. Kemudian contoh kalau biaya variabel dalam pengiriman itu ada jasa forwarder, ya ada jasa MKL, THC, dokumen tambahan, komisi agen dan lain-lain. Lanjut. Kemudian, nah ini dia ya, untuk kita mulai masuk ke ending materi, yaitu kita melakukan simulasi, nanti juga ada tugas di akhir ini. Pabrik A di Medan memproduksi lidi sawit dengan harga jual 5.000. Kita asumsikan 5.000 ini sudah ada persentase margin yang diinginkan. Satu kontainer 20 feet, memuat 18 ton. Kemudian tracking dan jasa MKL dari pabrik ke pelabuhan Belawan, Medan untuk kontainer misalkan 20 feet 4.500.000. Dibutuhkan sertifikat, inspeksi dan pito 1 juta. Ya, SKA-nya 150.000. Kemudian biaya pelayaran dari Belawan menuju Mundra, India sebesar $700. Asuransi 0,5%. Kursnya adalah 14.500. Lanjut. Pertanyaannya, berapa harga FOB dalam falas, ya, valuta asing, berapa harga FOB, berapa harga CNF. CNF ini Incoterms yang lama, sebenarnya CNF ini sama dengan CFR, ya, sama, hanya perubahan itu saja. Berapa harga CEF. Lanjut. Jadi kita hitung ya bahwa tadi 5 juta dikali 18.000. Jadi sekali lagi kita review bahwa kita flashback kembali pengadaan ya, komponen pengadaan adalah 5 juta dikali 5.000 dikali 18.000. 90 juta adalah nilai pengadaan. Kemudian EMKL adalah komponen handling. Pito adalah komponen dokumen. SKA komponen dokumen. Taruhlah ini sudah ada dokumen, sudah ada pajak dan lain-lain gitu ya. Jadi lanjut slide. Jadi ex-work ditambah biaya handling tadi 90 juta ditambah ya nanti ada prakteknya di setelah ini. Jadi 90 juta ditambah 5 juta biaya handling. Tadinya 90 juta ex-work ditambah 5 juta menjadi FOB gitu ya. Jadi ditanya berapa FOB-nya, tinggal dikonversi tadi 95 juta dikonversi 14.500 kira-kira $367 gitu ya. Kemudian berapa CFR-nya? Tadi ocean freight-nya dikatakan $700.
tinggal ditambah 6.000 ditambah 6.600 tambah 700 menjadi CFR 7.300 ya. Setelah CFR dia pengen asuransi ya, tinggal ditambah 7.300 tambah asuransi menjadi 7.336,5 CIF Mundra gitu. Jadi nanti penulisan harga penawarannya 7.336,5 CFR Mundra. Lanjut. Kemudian kalau Bapak Ibu dapatnya LCL gitu ya, less container loading. Misalkan produknya sambel gitu kan atau abon gitu, dapat orderan 1 kontainer. Waduh, kapan jadinya tuh sapi dijadiin abon gitu ya, berapa lama produksi selesai dan lain-lain gitu kan. Kita kapasitasnya masih kecil, Pak. Sehari misalkan cuman 50 box gitu ya, 1 box isinya 10 botol sambal gitu, misalkan gitu ya. Jadi kita bikin penawaran seekonomis mungkin untuk ekonomis dalam hal pengiriman supaya ekonomis supaya tidak memberatkan dibayar gitu. Misalkan kita tanya ke pelayaran, kalau pelayaran misalkan 100 box ternyata hanya memakan tempat 1 kubik, Pak. Sedangkan kata importir di bawah di kata forwarder di bawah 2 kubik akan dinilai dikenakan cas 2 kubik juga. Ya sudah kalau kayak gitu bikin minimal order kepada importir kita 2 kubik, 2 kubik sekian karton gitu. Sama kayak kita kan, misalkan kita mau kirim barang kita beratnya cuman 500 gram. Nanti Tiki akan memberikan invoice ke kita tetap dikenakan 1 kilogram kan gitu. Begitu juga pengiriman LCL, kita cek dulu berapa minimalnya. Ternyata minimal harus 2 kubik, Pak. Itu kalau di rata-rata 100 karton. Sanggup nggak produksi 100 karton 1 bulan? Sanggup, Pak. Ya udah, nanti kalau ada dalam penawaran Bapak sebutkan minimal order 100 karton kepada customer supaya biaya pengirimannya juga nggak kena biaya minimal gitu dari pelayaran. Contoh di sini Ahmad, seorang eksportir keripik tempe di Purwakarta, berencana akan melakukan ekspor dengan negara tujuan Korea Selatan. Ya, mendapatkan PO sejumlah 200 karton. 1 karton sama dengan 5 kg, sehingga total berat barang ekspor adalah 1.000 kg, 1 ton. HPP-nya adalah Rp15.000. Menggunakan jasa forwarder all in gitu ya. Jadi setiap kita biasa dapat penawaran dari forwarder itu udah all in ya. THC ya, terminal handling charge, PEB, pemberitahuan ekspor barang, BL dan kepabeanan sebesar 2 juta. Dibutuhkan dokumen ekspor, SKA atau COO dengan pengurusan 200.000. Menggunakan pengiriman Sea Cargo LCL. Biaya pengiriman dikenakan dari Jakarta ke Busan sebesar $30 per 1 kubik meter. Asumsi 1 kg produk ekuivalen 0,0072 CBM. CBM kubik meter ya. Premi asuransi senilai 0,5% dari harga CFR, kursnya $1 sama dengan 14.500. Lanjut. Pertanyaannya sama, berapa harga FOB dalam falas, berapa CFR dan CIF. Lanjut. Nah, di sini kita tadi ya, kita flashback lagi pengadaan. Pengadaan 1.000 kg dikali 15 kilogram, 15.000 rupiah menjadi 15 juta ya. 15 juta itu biaya pengadaan atau produksi. Kemudian jasa MKL-nya, jasa handling adalah 2 juta, jasa dokumennya adalah 200.000 SKA ya. Sehingga kalau tadi 15 juta adalah X-work, ditambah handling, ditambah dokumen, jadilah FOB ya. FOB-nya menjadi 17.200.000 rupiah. Artinya itu sudah ada di FOB pelabuhan. Kemudian kita konversi ke dolar ya. 17 juta dibagi 14.500 menjadi 1.186 dolar ya. Nah, kemudian diminta satuan per kilogram, berarti tinggal dibagi menjadi $1.186 CFR gitu. Nah, ini kan kita lihat ya, CFR 0,0072 CBM dikali
30 CBM ya, sehingga per kilonya kena 0,216 dolar per kilogram. Kita ada 1000 kilogram berarti kena menjadi 216. Tadi 1186 ditambah 216 menjadi 1402 CFR. CFR Busan. Dia pengen pakai asuransi, tinggal ditambah 0,5% dari nilai tadi, nilai CFR. Lanjut. Kemudian harga di Amazon gitu ya. Misalkan ada sebuah merek produk charcoal ya di Amazon dijual dengan harga 17 dolar gitu ya. Terus kita breakdown gitu ya. Lanjut. Setelah di breakdown ya, 17 dolar tersebut kalau kita lihat ternyata 17 dolar itu ini USD ya, 17 dolar dirupiahkan itu 248.000 gitu ya. Padahal kita produksi arang tersebut hanya 14.000 gitu ya. Kemudian kita kurangi lagi biaya pengiriman dari pelabuhan ya. Jadi 248 dikurangin biaya produksi, harga barang, harga ongkos kirim 7.300, harga penyimpanan ya, biaya penyimpanan 2.775, biaya referensi Amazon, biaya penanganan barang ya, laba kotor 110.000. Biaya pemeliharaan 42.000. Jadi yang hijau ini adalah Amazon yang menentukan ya. Kemudian yang kalau harga pokok produksi, harga pokok penjualan kan harga dari kita, biaya ekspor ini nanti dari agregator kita, penyimpanannya juga dari agregator. Sehingga ada net margin 68.000 ya. Kurang lebih 68.000. Sangat menarik gitu ya di Amazon. Tapi kan Bapak Ibu jangan langsung wow, untungnya besar ya, dari 248 ada 68.000. Jangan lupa nanti ada komponen lain ya, seperti digital marketing ya. Lanjut. Digital marketing kan berapa itu bakar uangnya ya? Misalkan sebulan menghabiskan biaya iklan digital marketing 10 juta, 50 juta, 100 juta, dan lain-lain. Semakin banyak marketing, digital marketing, semakin banyak terjadinya kans penjualan gitu ya, karena mendatangkan traffic ke akun kita. Sehingga tadi kalau kita asumsikan 14.000 adalah HPP kita, dengan laba bersih ya menjadi asumsinya 487% persentase return gitu ya. Ini di luar biaya digital marketing. Lanjut. Nah, ini kemudian menghitung harga jual berdasarkan Incoterms apabila kita melalui jasa titipan. Seperti kita eksportir kopi ya, dapat Muhammad, seorang eksportir kopi di Depok, berencana akan melakukan ekspor menggunakan negara tujuan Saudi Arabia, dapat PO 5 kilo ya. 1 kilo harga kopinya 150.000. Menggunakan jasa IMS per kilo 450.000. Dibutuhkan dokumen ekspor CAA ya, pengurusan 10.000. Kursnya 14.500. Pertanyaannya berapa harga CFR Saudi? Berarti tinggal mudah ini. Tinggal harga kita 5 kg dikali 150.000 sehingga harga produk ya termasuk margin yang kita inginkan 750.000 ditambah biaya pengiriman. Kita cek ternyata di EMS misalkan 450.000 sehingga lebih mahal ongkos kirim ketimbang harga produk. Memang seperti itu ya, pasti. Dimanapun kalau kita kiriman satuan, 1 kilo, 2 kilo dengan TNT, pos, dan lain pasti akan lebih mahal ongkos kirim. Tapi selama buyer terima ya nggak masalah gitu ya. Sehingga total harga 3 juta dikonversi menjadi dolar 14.500. Menjadi 206 CFR Saudi Arabia misalkan. Lanjut. Nah, jadi Bapak Ibu ya, seperti itu simulasinya. Sekarang kita akan masuk kepada latihan ya. Ini kurang lebih 16.35 kita dijadwalkan sampai kurang lebih pukul 15 ya, kurang lebih ada 25 menit ya. Pukul 15 apa ya, pukul 15 ya. 17 15 kalau nggak salah. Ya, tapi mepet kita belum break soalnya belum sholat nih ya. Di sini kita latihan ya. Kita latihan di sini satu ya, CV Maju Sejahtera beralamat di Bogor ya.
mendapatkan PO dari Jerman 1 kali 20 feet, artinya satu kontainer 20 feet, briquette coconut charcoal 18 metrik ton. HPP-nya 1 kilo adalah 15 ribu rupiah. Jasa MKL dari pabrik Bogor menuju Tanjung Priuk adalah 5 juta, SKA-nya 100.000. Biaya pelayaran Ocean Freight Tanjung Priuk ke Hamburg sebesar 3.500, ya, dikali asuransi 0,5%, sehingga kursnya $1 14.500. Pertanyaannya, tentukan harga FOB dalam falas, berapa CFR dan berapa CIF. Pertanyaan kedua, Muhammad, seorang eksportir snack di Purwakarta, berencana akan melakukan ekspor dengan negara tujuan Taiwan, mendapatkan PO sejumlah 100 karton, 1 karton 5 kg, sehingga total berat barang ekspor adalah 500 kg. HPP-nya per kilo Rp15.000. Menggunakan jasa forwarder dengan harga all-in termasuk tracking dari gudang ke pelabuhan, THC, PEB, BL, dan kepabeanan sebesar 2.500.000. Dibutuhkan dokumen ekspor SKA atau CEO dengan biaya pengurusan 200.000. Menggunakan pengiriman Sea Cargo LCL. Biaya pengiriman yang dikenakan dari Tanjung Priuk, Jakarta ke Kaohsiung Port, Taiwan adalah sebesar $50 per 1 kubik. Asumsi 1 kg ekuivalen dengan 0,0072 GBM. Premi asuransi 0,5% dari harga CFR, kurs $1 14.500. Tentukan berapa harga FOB, berapa CFR dan CIF. Lanjut. Kemudian yang ketiga, Muhammad, seorang eksportir briket arang di Solo, berencana akan melakukan ekspor dengan negara tujuan ekspor USA, Amerika, melalui marketplace sebanyak 18 ton dengan kemasan per 1 kg. Harga jual produk per kemasan adalah 17.000 dan harga jual di Amazon adalah $8 per kilogram. Kursnya 14.500. Hitunglah berapa margin dengan rumus berikut dan presentasi margin. Lanjut, ya. Nah, ini nanti rumusnya ya. Isi dulu dolarnya tadi $8, sampingnya $8 itu berapa rupiah, sedangkan HPP-nya kan tadi 17.000. Tinggal di breakdown ya. Di sini ada rumus yang sudah saya tentukan. Untuk biaya ekspor adalah 2,9% dari nilai gitu ya. Nah, gitu ya. Lanjut ke nomor 4, latihan 4. Abdurrahman, seorang eksportir kopi di Jambi, berencana akan melakukan ekspor dengan negara tujuan ekspor Saudi Arabia, mendapatkan PO sejumlah 5 kg. HPP-nya 1 kg adalah 150.000. Menggunakan jasa IMS per 1 kg 450.000. Dibutuhkan dokumen ekspor SKA atau CEO dengan biaya pengurusan 10.000. Kurs $1 adalah 14.500. Pertanyaannya, berapa harga CFR Saudi Arabia? Ya. Nah, kurang lebih seperti itu, Bapak Ibu, rekan-rekan sekalian, latihan. Nah, sesuai dengan jadwal yang dibagikan, diharapkan di sesi ini nih, di akhir sesi ini kita latihan ya. Jadi saya harap Bapak Ibu bisa mengerjakan sehingga nanti bisa presentasi ya, disajikan slide-nya 1-2 orang aja volunteer untuk presentasi, 1, 2 atau 3 lah ya, atau siapa berapapun lah yang mau jika ada waktunya untuk presentasi latihan soal ini. Gimana Bapak Ibu, Mas Gafar? Atau sambil kita tanya jawab ya? Tapi saya rasa tanya jawab sambil dikerjakan ya, karena ini udah 16.40 ya, kita dimanfaatkan waktu yang ada ya. Saya berharap minimal ada 1-2 yang bisa presentasi gitu ya. Tadi pertanyaan Pak Yosi Ermawan terkait produk, Pak, bisa nggak
kita di asistensi ya, menjadi dibantu konsultan atau apa. Saya insya Allah Pak, saya bersedia gitu ya. Bapak nggak usah khawatir kalau ada inquiry lagi untuk sampai CIA, CIF, saya bisa bantu nanti. Mudah-mudahan pas waktunya tepat ya, waktunya luang gitu ya, Bapak mau konsultasi, telepon silahkan Pak. Terkadang juga sampai kemarin bahkan peserta lain sampai mengirim quotation ke saya, Pak tolong dicek Pak quotation-nya sebelum saya kirim ke buyer saya gitu. Saya cek gitu Pak. Jadi nggak usah khawatir Pak ya, ke depannya gitu ya. Insya Allah kita siap membimbing gitu, saya pribadi. Gitu. Kemudian kalau ada pertanyaan lain, mau raise hand, mau tanya, silahkan. Saya coba sambil lihat di chat. Ya, nomor kontak kayaknya ada di slide kedua ya, di profile saya, ada email saya juga. Mulai paham cara hitung harga ekspor dan masuk ke marketplace Amazon. Ya, Pak Farid kalau masuk ke marketplace Alibaba juga sama promosi. Kalau Alibaba minimal FOB saja ya. Karena Alibaba dia kan lebih kepada, kalau Amazon itu kan marketplace ya, artinya tempat berjualan. Sedangkan Amazon itu lebih kepada portal bisnis gitu ya. Jadi nggak ada transaksi di dalam Alibaba, sehingga Alibaba sendiri nggak ada biaya gudang, biaya apa-apa. Yang ada Alibaba adalah Bapak menjadi biaya member di Alibaba gitu ya. Kalau di Amazon kan komponennya banyak, biaya sewa gudang, biaya referensi Amazon dan lain-lain gitu ya. Kalau Alibaba Bapak kita nih jadi member misalkan 20 juta, udah itu aja biayanya. Nanti yang Bapak tawarkan dipasang di akun kita gitu, harga produk adalah harga FOB kita. Gitu ya. Cara menghitung semua barang diubah ke kilogram ya. Ya, untuk rincian karena kan tergantung ya, kalau produk jadi, misalkan kayak saya komoditi jualnya dalam tonase ya kita jual dalam kilogram. Tapi kalau Bapak Ibu misalkan produknya makanan jadi, di situ ada kemasannya gitu kan, nggak mungkin jualnya kayaknya, tapi jualnya adalah misalkan kayak produknya pakaian atau batik atau apa kan nggak mungkin jualnya per kilogram, tapi jualnya per pieces. Terus gimana Pak? Ya udah kita kemas, misalkan kita bikin satu karton muat 10 pieces batik, terus dibagi satu batik harganya sekian sehingga jadi ketemulah harganya harga per pieces gitu ya. Kemudian pertanyaan mana lagi ya? Mesti dipraktekkan. Ayo ya, Mbak siapa nih? Triye, Yosef Arika ya. Silakan. Nanti mudah-mudahan ada yang mau volunteer mempresentasikan. Ini sampai jam berapa ya Pak ya selesainya? Mohon maaf tanya. Iya, Mas Gafar. Ya, sudah Pak. Saya mau izin nanya nih Pak. Ya, silakan. Kalau tadi ada case ya, latihan tadi ya, kayaknya enak sekali ya, kita tinggal masukkan. Ya, pada kenyataannya nih Pak Farid, saya sudah pernah menjalani. Jadi pada saat saya untuk mencari atau menentukan harga IMKL aja, saya kesulitannya setengah mati. Saya menghubungi beberapa perusahaan itu, ini berapa ongkosnya, biayanya berapa kalau kita kirim ke Taiwan misalnya. Kan itu berat sekali bagi kami karena mungkin tidak kenal ya. Tanya-tanya dijawab, habis gitu nggak dijawab lagi, susah lagi. Kita sampai berapa perusahaan yang kita cari lewat Google ya untuk IMKL itu, termasuk juga saya juga pernah kontak dengan Gurita atau tempatnya Aspenku punya Pak Rahmat ya. Itu juga kadang-kadang mohon maaf adminnya atau PIC yang dikontak sana susah sekali. Itu yang kendala yang
kami hadapi, sehingga kadang-kadang saya memutuskan ngambil aja, aduh ekspor aja deh. Nah, ini gitu. Itu Pak. Jadi mungkin kalau ada asistensi dari Pak Farid, mungkin pada saat kita ini coba hubungin ini ada seperti itulah, sehingga ada jawaban. Karena kita kadang-kadang juga kesulitan mencari kontak atau PIC-nya. Itu aja Pak, matur nuwun. Baik, terima kasih Pak Yosi ya. Pak Yosi, ininya di mana Pak? Produksinya? Saya di Jember, Jawa Timur Pak. Oh Jember, ya. Saya ada langganan saya Pak Huda ya di Surabaya. Nanti saya kasih nomornya Pak. Nah, Iya Pak, siap. Matur kalau nuwun. beliau amanah dan fast respon lah gitu Pak. Iya. Ya ini yang nyata saya alamin sendiri Pak. Jadi mau Ya, nentuin harga Emang aja begitu. kalau nyari dari internet ya agak begitu Pak, agak apa ya, agak susah ya. Tapi kalau dari rekomendasi orang cepat Betul. kerjanya gitu Pak. Nggih, matur nuwun Pak Farid. Monggo. Sama-sama Pak. Ini ada pernyataan kalau sekarang coba cek ke Dinas Perdagangan, Korporasi UMKM Provinsi setempat biasanya juga ada apa nih? Ada program ini apa HACCP ya. Jadi ada pertanyaan fasilitasi HACCP ya. Teman-teman sekalian, coba di-follow Instagramnya Kementerian Perdagangan, termasuk juga Kementerian Koperasi. Ya. Saya awal tahun ini atau tahun lalu itu melihat program fasilitasi HACCP atau GMP ya dari dua kementerian tersebut. Ya, jadi kita harus aktif mencari peluang, mencari informasi ya. Bahkan saya ada peserta ini juga ya, peserta program catering haji umroh namanya PT Sabana apa gitu ya, bumbu juga ya. Saya tanya dapat GMP atau HACCP dari mana? Dia bilang fasilitasi dari Kementerian Perindustrian. Gimana caranya? Aktif cari ya. Jadi sebenarnya pemerintah itu menggelontorkan APBN untuk peningkatan fasilitasi kapasitas UMKM baik itu pelatihan maupun seperti ini sertifikasi. Nah, itu kan dipecah dari Kementerian Koperasi, Kementerian Perdagangan, Kementerian Industri atau multi KL lah ya. Nah, silakan Bapak Ibu segera disambut pulang-pulang tersebut untuk lebih aktif gitu cari ya. Alhamdulillah di sini kan kita sudah tergabung dalam program ini, mungkin kita bisa intens komunikasi dengan teman-teman kita di Kementerian Koperasi. Ada nggak kedeputian yang membawahi sertifikasi ini gitu ya. HACCP ya lumayan ya 30-20 jutaan gitu ya biaya sertifikasi. Tapi Bapak Ibu harus siap juga biaya renovnya gitu ya. Karena nanti ketika di konsultannya datang, wah masih terjadi crowded nih, harusnya nggak boleh silang cross apa gitu ya dalam hal produksi, harus linear, masuk satu titik ini keluarnya di ujung sana gitu ya. Ternyata di dapur kita atau tempat produksi kita masih kusut gitu ya, dari zigzag sana kemari. Oh ini nggak boleh ya, jebol tembok lah atau apalah, renovasi, geser dapur dan lain-lain, sehingga ternyata lebih mahal biaya renovasi dapur gitu ketimbang sertifikasi ya. Tapi mau nggak mau ya, renovasi dapur itu kan investasi selamanya dari kita. Adapun sertifikasi kan maksudnya bangunan dirubah itu kan selamanya menjadi aset kita. Adapun dari ini kan ya sudah setimpal lah dari pemerintah gitu. Mas Farid, maaf, mohon izin boleh dilihat nomor soalnya lagi, Mas? Jafar. Soal yang tadi untuk latihan, saya lagi mengerjakan sedikit. Ya. Ini ya. Ya, yang sebelumnya.
Riket Karang Kenapa. Ini berarti sudah kita share ya di link yang dibagikan di grup, atau bisa buka juga di detail kegiatan kampus UKM. Oke, jadi kalau lebih lanjutnya bisa diunduh. Mungkin cukup, Pak Farid. Mungkin Pak Farid sebelum itu ada yang mau disampaikan, Pak? Kalau kita dari panitia paling besok dilaksanakan lagi di jam 8.30 pada link Zoom yang sama. Jadi atau Bapak Ibu, kakak tidak perlu repot nanya gimana link Zoom ya. Link Zoomnya sama ini juga. Begitu saja. Kalau ada kesulitan tuh ada beberapa alternatif Zoom ya, bisa menggunakan link register atau menggunakan meeting ID ya. Dicoba aja di perangkat Bapak Ibu mana yang bekerja ya. Link mana yang bekerja. Seharusnya sih cukup sekali registrasi Zoom itu sudah bisa masuk. Jadi asalkan email yang kita daftarkan di absen Zoom itu sudah kita gunakan. Makanya tadi kan di sebelumnya kita sampaikan syaratnya itu ya lebih lancar akun Zoom-nya itu dalam kondisi login. Kalau materi yang Oke, ini ada pesan-pesan sebelum persiapan ke workshop ya. ya Bapak, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Bapak Ibu, ya beberapa materi yang sifatnya latihan Bapak Ibu, ini mohon dikerjakan ya. Karena di workshop itu Bapak Ibu akan menyelesaikan ini ya, melatih latihan untuk bagaimana menghitung harga barang. Udah ketemu, Pak? Nah, kalau nanti Bapak Ibu belum melatih ya, nanti di acara ketinggalan, Pak. Jadi Mas Gafar coba lihat di ini London acara, hanya sebutin aja, kasih lihat. Ada 4 materi itu yang akan diulang di workshop. Jadi teman-teman nanti yang disaring ikut workshop ya, ketika di hari pertama itu akan berlatih secara tatap muka yang teknis ya. Hal-hal teknis yang perlu Bapak ketahui dan jalankan ketika melaksanakan ekspor. Nah, malamnya kita atau bersamaan nanti ya, itu akan diadakan kurasi produk Bapak Ibu. Hari kedua itu baru kunjungan ke pabrik dan juga rumah produksi bersama, mungkin salah satu dan atau nih. Kita sedang mengusahakan dua-duanya bisa ya. Jadi mohon Bapak Ibu mengikuti kegiatan ini dengan seksama dan mengikuti latihan-latihan yang diberikan oleh instruktur. Karena kami berharap setelah pelatihan
di workshop Bapak Ibu bisa menanyakan hal-hal yang teknis tadi terkait dengan kemampuan atau keterampilan dalam sebagai pelaksana ekspor. Awal Pak, pertanyaan-pertanyaan apakah ada tindak lanjut? Tadi Pak Farid dan juga sebelumnya ya ada Pak Rahmat dan Pak Irham ya. Sebenarnya kita punya agenda lanjutan. Walaupun tidak semua peserta akan kita bimbing karena nanti terbatas yang memang konsekuensi produk barangnya itu sesuai dengan tema kita di UKM, ekspor untuk umroh haji ataupun nanti beda agenda. Kita mengusahakan di tahun 2023 ini setiap aktivitas di kampus UKM itu akan ditindaklanjuti dengan pendampingan online. Ya, jika nanti ada ya anggaran yang memang di semester kedua kita akan adakan visit. Jadi itu Bapak Ibu, saya berharap penjelasan ini untuk agar Bapak Ibu bisa lebih serius ya. Saya sendiri juga akan mengingatkan misalnya kehadiran ya Bapak Ibu untuk menghindari sebenarnya kalau saya daftar ke kegiatan seringkali juga karena kesibukan lupa gitu ya. Walaupun sambil tadi ada Ibu siapa tadi itu sambil jalan sambil nge-zoom ya, faktanya saya yakin Bapak Ibu adalah pengusaha yang mungkin jam kerjanya itu udah nggak kenal waktu, sehingga yang terpenting makanya dengan Zoom ini Bapak Ibu bisa mengikuti di mana saja. Mungkin itu saja Mas Gafar yang saya ingatkan untuk teman-teman di pelatihan ini ya. Bapak Ibu semoga besok pagi ya dalam kondisi sehat ya, tidak ada halangan untuk mengikuti sesi kedua. Nah, saya akan reminder ke Bapak Ibu pesan untuk mengingatkan di pagi hari nanti ya agar peserta dari hari pertama dan kedua itu tetap sama ya, suka kelupaan. Ini sekaligus kita tutup, Mas Gafar. Ya, kalau gitu terima kasih Pak Farid ya, Bapak Ibu sekalian peserta capacity building class ya, training UKM ekspor ya dalam rebut peluang dan strategi pasar Timur Tengah. Kita tutup dengan mengucap hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya izin ya Bapak Ibu, Pak Pris. Nanti. Ini kayaknya Bapak Ibu Oh iya, kita dokumentasi dulu. layar untuk foto. Tugasnya gimana Mas Jafar? Belum nih sama. Ya. Tugasnya gimana Mas Jafar? Sampai di foto. Karena unduh dulu PowerPoint-nya yang sudah kita Tugas bisa kirim email ke email saya, Bu. Nah, nanti dalam bentuk Word ya Pak Fahmi ya? Iya, boleh. Biar foto dulu, sesi foto situ. Ya, kita sesi foto bisa silahkan open kameranya. Gambar saya hilang. Ya, ya Ibu siap-siap yang mau ngambil itu dulu. Kerudungnya baik. Ada 3 halaman. Saipu. Sampai hari apa ini, Pak? Sampai hari besok, 2 hari kita training. Baik. Saya rewang. Saya lepas kita baik lagi. Ya. 3, 2, 1.
Bentar, Jelas. kita taruh di Kirim di grup. grup ya Mas ya. Ya, saya paste dulu nih habis print screen. Nah, Betul. halaman kedua, 3, 1, halaman 3, 3, 2, 1. Oke, terima kasih. Bisa dilihat tuh yang sudah ketiduran gimana. Setelah rampung ini ada sertifikatnya ya? Sertifikat nih ada sertifikat pelatihan. Iya. Ya. Besok Kalau ada acara dari dari itu gimana? sertifikat kompetensi BNSP itu harus sering-sering pantau medsos Kemenkop, pantau di kampus UKM, pas kita ada programnya, anggarannya bisa diikuti ya. Ya Bapak Ibu, jadi kalau tadi Kita punya pelatihan sertifikat POB ya HACCP, kita punya pelatihan sertifikasi untuk itu. ya, oke. Besok diingatkan Terima lewat kasih. WA ya Pak? Jamnya berapa? Jam berapa mulai? Diingatkan lewat Mulai jam 8.30 di Join link Zoom yang sama. Ya, ya. Selesai Nanti ya. emailnya koordinasi lebih lanjut mungkin kita di grup WhatsApp saja ya. Nah, nanti link-linknya penting mungkin akan saya naikkan di deskripsi grup. Nah, saya lupa tuh naikkan link-link penting di deskripsi grup. Semua, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, selamat beristirahat. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, izin dimatikan ya Bapak Ibu. Selesai. Iki lewat endi? Foto-foto tadi? Ending. Foto tadi dilewat di mana? Dikirim di mana? Di WA grup Bu, di WA grup ada. Ya, di grup Bu, di grup ada. Demokrasi ekonomi Kementerian Koperasi dan usaha kecil menengah mengabdi untuk negeri. Kita sambungkan segala sumber daya bangun usaha bersama. Mas, tolong di shutdown Mas, sudah nggak bisa shutdown nih HP saya, laptop saya. Kementerian Koperasi dan usaha kecil menengah